Kayak kita udah sampai di bilangan Jakarta Barat, jadi ada satu rumah sakit baru di sini, Frisly ya. Dan memang kita lagi belum bisa ke tempat-tempat yang, daerah-daerah yang mungkin memang red zone. Sekarang kan memang Indonesia sedang dilanda wabah ya, coronavirus. Jadi kita pengennya semua kita bersatu, berdoa, semangat, jaga diri, jaga keluarga kita, Frisly. Sekarang kita masuk ke salah satu ruangannya, ini disebut ruang melati. Pertama kali buat Frisly. Iya, pertama kali. Ini sebenarnya rumah sakitnya sudah siap dipakai, cuman kalau nggak salah belum ada kayak launchingnya gitu. Kita dapat privilege banget bisa kesini. Frisly ngeliatnya gimana ini, tanahnya aman nggak atau gimana? Nah justru itu ngebahas tentang tanah. Dulunya aku lihat ini kayak ada pohon belimbing bang. Sebelum ini dibangun, ini tuh ada pohon belimbing. Dan di zaman dulunya pada saat kita sebelum merdeka, dua kakak beradik ini sepertinya dikuburkan di tanah ini. Ternyata rumah sakit modern juga ada penghuni yang nggak tenang ya. Aku jadi ingat sama cerita ini deh, Fris. Ada rumah sakit ya di Pati. Tahun 2015 kemarin, baru ke 5 tahun lalu tuh, 2013 sih dia mulai bangkrut. 2015 tuh udah mulai dikosongin. Cuman anehnya nih ya, itu barang-barang tuh masih di situ semua. Termasuk dari salah satu ambulan. Dan katanya ambulan di situ tuh satu malam tuh dia hidup sendiri gitu. Mesinnya, suaranya gitu tuh hidup sendiri, Fris. Pernah tuh dengar? Aku pernah ke sana datang di serius? tahun 2016. Oh, Dan berarti itu emang bener-bener serem banget bang. Iya bener. Bener Aku ya? aku datang ke sini, aku masuk ke semua ruangannya. Jadi ini adalah kayak rumah sakit zaman dulu gitu ya. Dan memang rumah sakit ini dari zaman dulu tuh kayak Belanda, rumah sakit kesusteran awalnya gitu. Hawa negatif yang memancing kengerian muncul ketika siapapun melintasi area rumah sakit terbengkalai di Kota Pati, Jawa Tengah. Residu energi kedukaan masa lalu seolah membagi cerita yang bisa membangkitkan bulu kuduk siapapun. Mengalirkan beragam cerita misteri yang membuat kita bergidik ngeri. Tidak beroperasi sejak tahun 2015. Rumah sakit ini ditinggalkan begitu saja dengan peralatan dan sampah medis yang masih lengkap. Banyak kesaksian menyatakan bahwa pada malam-malam tertentu ramai terdengar suara-suara aktivitas layaknya sebuah rumah sakit yang masih beroperasi. Suara ranjang pasien didorong berpadu dengan suara sepatu perawat berlari-lari, hingga mesin dan lampu sirine mobil ambulans yang kerap menyala sendiri. Namun, tak satu pun orang yang terlihat di dalam area rumah sakit tersebut. Sungguh di luar nalar. Berhantunya bangunan ini tidak luput dari sejarah kelam rumah sakit ini. Sebuah sumur tua yang terletak di belakang rumah sakit menjadi saksi tragedi pembantaian sadis terhadap dokter dan puluhan perawat di tahun 1930-an oleh orang-orang tak dikenal. Mayat-mayat mereka pun dibuang ke dalam sumur ini. Diduga, sumur ini menjadi tempat dengan energi gelap yang paling kuat, di mana sosok hitam besar berbulu dengan mata merah menyala menghuni sumur tua ini. Tim On The Spot Trans 7 yang menyambangi rumah angker ini menemukan sebuah mobil ambulans teronggok di salah satu sudut rumah sakit. Konon, di area inilah sebuah gerbang dimensi astral terbuka lebar, di mana sosok tak kasat mata yang kerap menyerupai dokter dan perawat bermunculan lalu menyebar ke seluruh penjuru rumah sakit. Besarnya energi yang dimiliki sosok-sosok astral penghuni rumah sakit ini bahkan mampu menjerat seorang warga Kudus pada pertengahan 2018 yang mengalami sakit tipus. Kala itu, ia datang ke rumah sakit untuk memeriksakan diri dan ternyata ia harus dirawat selama seminggu hingga sembuh. Menurutnya selama seminggu ia dirawat dengan baik oleh dokter dan perawat di sana. Hanya saja, ia merasa janggal dengan sikap mereka, dingin dan tidak banyak bicara, sedingin suasana kamar yang ia tempati. Ketika ia sembuh dan diizinkan keluar dari rumah sakit, dokter menyuruhnya untuk kontrol seminggu kemudian. Namun,
Alangkah terkejutnya sang pasien ketika ia kembali lagi, yang ia dapati adalah rumah sakit kosong terbengkalai yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Kisah mencekam rumah sakit ini juga sering terjadi ketika rumah sakit ini masih aktif beroperasi, di mana sosok Astra legenda yang dijuluki Suster Meringis sering berinteraksi dengan keluarga pasien. Jadi ada suatu cerita bahwasanya keluarga pasien yang waktu itu akan menjenguk, ya, akan membesuk, tapi sudah kondisinya malam. Kemudian karena kejadiannya jam 1 malam, dari sana datang di sini tidak sepi, kondisinya sepi, dan mau mengarah ke bangsal yang ada di sana, bangsal anak. Mana ada datang dari sini, seperti mendorong tempat tidur yang bisa didorong itu untuk pasien. Tapi di situ ada kayak yang ditutupin gitu, Mas, dikerukupin gitu, didorong gini. Kayak jalannya persis gini ya, gluk 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 gini. Nah lalu ditanyakan setelah sampai sini kan berhenti gini, agak menghadap ke sini, tanyakan, Mbak, ruang anak sebelah mana? Ini cuman ambil duding sana gitu. Terus terima kasih gitu. Ini gini terus banyak lagi. Mbak, masih jauh Pak ruangnya, masih sana? Ya sebelah sana. Terus terima kasih, baru menoleh gini, maaf ya, kepalanya ini tidak ada dagingnya. Atau sering dikenal dengan penampakan Suster Meringis, Mas. Rupanya, Suster Meringis ini pun pernah ditemui oleh Frisly ketika ia melakukan penelusuran ke rumah sakit tersebut. Aku tuh bener-bener ngeliat persis banget, tapi tertutup ya, tertutup. Dia mendorong kasur pasien, itu bener-bener dari ujung, tapi lambat banget dia ngebawa. Terus tiba-tiba pas dia kayak gini, dia ngeliat lurus, terus langsung jalan cepet ngedorong. Terus udah aku nggak ingat apa-apa karena aku kayak ngerasa ditabrak sama tim aku, dan mereka bilang kalau aku tuh pingsan, nangis-nangis, dan aku bilang kalau aku belum siap mati. Aku tidak siap mati, itu doang. Memang dari mulai rumah sakit itu aktif, suster dan dokter di sana pun mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk yang ada di situ, di tanah itu. Dan aku juga ketemu sama sosok hitam besar banget, Bang. Itu yang paling kuat ada di sana. Jujur ini aku nyeritain itu langsung keringetan, Bang. Kok kayak ada yang jalan sih, Fris? Iya emang ada, makanya aku bilang ini jujur ini kita syuting lagi penuh banget kayak ada yang nungguin, ada yang manggil. Fris denger nggak? Itu bener. Itu tuh kayak didorong, zzz, gitu. Saat kami sedang membicarakan sosok Suster Meringis, tiba-tiba Robi mendengar ada suara langkah kaki bergerak mendorong meja. Oh iya. Iya, lupa. Betapa terkejutnya kami saat mendapati sesuatu di anak tangga rumah sakit. Kita samperin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Samperin aja kali ya, Bang. Ini Hati-hati. bau kenceng banget. Ada bunga-bungaan gitu loh. Bang, Apaan sih ini? ini Bang jangan masuk ke situ, pelan-pelan. Ini ada makhluk kurus seperti laki-laki normal, kurus, tinggi, tapi lidahnya panjang dan lidahnya itu sampai ke kopi ini. Oh ya? Jadi dia lagi Ini jadi kopi ini nikmatin dikasih kopi yang ke sini? dikasih, sengaja dikasih kayaknya. Ini Kayaknya rumah aku sakit. yakin banget deh, tanah ini. Cuman tuh berarti itu kayak hantu apa, leak gitu? Nggak tahu, Panjang Bang. gitu. Bang, tunggu, aduh. Apaan? Tangan aku, Om Frans, tangan Om Frans, aku. Om Frans. Kenapa? aku. Kenapa? Aduh, Fris. Kenapa ya? Kayaknya dia Ren. dia ngajak aku buat ngelihat. Aku nggak tahu, sabar. Nampaknya sosok di lorong rumah sakit tidak menyukai kehadiran kami. Udah yuk. Om Frans sudah deh, Fris udah tarik-tarik soalnya nanti gue nggak bisa balik lagi. Berarti emang itu Tapi semuanya tetap fokus ya. Soalnya ini kayaknya kita diikutin deh. serius, jangan dong. Sumpah kita diikutin. Jangan dong. Gas serangan astral pun tak terelakkan menyerang salah satu kru kami. Om Tri. Mas Krimbel kemana? Mas? Skembil. Oi. Kok dia kejar dong? Bang. Lu mau kemana? Bang ini kayaknya kayak yang aku tadi deh, yang tarik itu, Bang. Lu kenapa? Mas Trimbel. Lu mau kemana? Bang. Oh, udah Om Frans, ini dia kesini loh Om Frans. Mas Trimbel. Aduh. Ambil kameranya. Tolong Om Frans suruh ambil kameranya. Aduh. Mas Trimbel kamera. Mas Trimbel. Jangan ada lagi Nasko! Udah ya. Mau cabut aja. Cabut sana. Enggak. Jangan. Ayo yuk. Udah ke bawah. Berarti kita pindah aja, Bang. Pindah deh, cabut lu. Gimana Om Frans? Tolong dong.
Bawa jauh aja. Lu jangan sini lagi. Jangan sini dulu, Nampaknya sosok di lorong rumah sakit tidak menyukai kehadiran kami. Mulai hingga serangan astral pun tak terelakkan menyerang salah satu kru kami. Diinin dulu aja. Kasih minum. Aduh, gue langsung pusing begini. Gila. Gila kena gue. Kayak ada yang masuk ke badan gua.